Menimbang reshuffle kabinet, dialog kita lanjutkan masih bersama Andreas Parera yang saat ini berada di Bali dan Henry Satrio. Mas Henry, ini kalau kita bicara soal reshuffle kabinet, ini kan FGD ini survei yang dilakukan oleh tempatnya Mas Henry ini itu sebelum ramainya kasus penandatanganan Perpres yang tidak dibaca. Tidak dibaca. Nah, ini kalau ini sampai kejadian, menurut Anda akan seperti apa? Iya, itulah makanya kemarin pesan Pak Jokowi bahwa menyatakan bahwa dia tidak membaca Perpresnya itu harusnya tidak boleh terjadi tuh. Makanya ada desakan publik sekarang lebih baik Pak Jokowi menggunakan juru bicara aja lah, sehingga pesan-pesannya tidak menimbulkan polemik. Karena kan beliau sekarang presiden, kalau wali kota atau gubernur ada polemik, ada bisa menyelesaikan. Tapi kan ini udah nomor 1, jadi agak susah. Nah, ini menarik sebetulnya. Dan memang polling yang terjadi di masyarakat itu sangat terpengaruhi oleh kejadian-kejadian yang dekat dengan polling itu gitu. Jadi misalnya pada saat polling berlangsung, selain harga mahal, terus kemudian kegaduhan politik belum selesai, publik masih ingat perseteruan antara, bukan perseteruan ya, gesekan antara KPK dan Polri, dan begitu lamanya Jokowi memutuskan sikap ya. Iya, kemudian ada kontroversi surat Menhukam gitu ya, yang menurut publik mungkin saat itu harusnya kegaduhan politik ini segera berakhir dan Jokowi bisa melanjutkan pembangunan sesuai dengan janji kampanyenya dia. Nah, kemudian kalau Mas Rudi lihat lagi di hari Senin pagi itu kan kami launchingnya itu hari Selasa. Senin pagi itu artinya polling masih berlangsung, itu media-media massa nasional mengangkat tentang nawacita Jokowi JK yang waktu itu dijanjikan pada saat masa kampanye ternyata hanya 10% masuk di RPJMN. Nah, sehingga publik melihat lagi, waduh ini gimana? Serius nggak sih sebetulnya untuk mewujudkan nawacita itu? Iya, dan kemudian menterinya juga harus bertanggung jawab. Yang menteri yang bertanggung jawab waktu itu ya Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappenas, Pak Adenov Caniago. Sehingga dengan berbagai hal, publik tuh merasa bahwa jangan-jangan betul ini menterinya KW3. Tapi waktu itu tuh dalam diskusi yang kami lakukan, jadi bukan di polling ya, dalam diskusi yang kami lakukan, kami mencoba mengerti kenapa Pak Jokowi akhirnya memilih menteri-menteri yang tidak sesuai ekspektasi publik saat ini. Karena mungkin waktu itu beliau kan baru, mungkin tidak juga, dan memang kan beliau datang dari rakyat, mungkin juga belum terlalu mengenal tokoh-tokoh nasional yang memang kompeten dan capable di bidangnya, sehingga banyak suara yang beliau terima, dan akhirnya kabinetnya saya tidak akan bilang dia tidak bekerja baik, tapi memang jauh dari harapan publik. Walaupun ada menteri-menteri yang profesional sebetulnya, iya, yang bagus, yang itulah namanya reshuffle kan. Biasanya kalau reshuffle nggak semua menterinya juga harus di reshuffle, tapi sebagian menteri yang dianggap tidak perform seperti itu. Kita tanyakan ke Pak Andreas. Pak Andreas, ya, kalau kita bicara soal yang diinginkan untuk di reshuffle, ini sebagiannya juga adalah kader-kader dari PDIP. Apakah partai melakukan evaluasi soal ini, Pak Andreas? Ya, kalau mengenai menteri itu seperti yang tadi saya katakan, itu wewenang presiden gitu, sehingga partai tidak ikut mencampuri soal itu. Kalau tadi saya kembali pada posisi ketika reshuffle ini menggunakan ukuran hasil survei ya, terutama yang menyangkut opini publik. Saya tidak menolak bahwa opini publik itu tidak penting, tetapi kalau kita lihat ukuran kinerja itu adalah rentang waktu 6 bulan. Sementara survei itu biasanya dilakukan di dalam rentang waktu 1 minggu oleh para surveyor. Dan opini masyarakat itu akan sangat tergantung pada situasi ketika potret itu diambil gitu. Pertanyaan itu disampaikan kepada para responden. Oleh karena itu memang saya agak khawatir kalau itu sebagai ukuran. Lalu menurut Anda apa ukurannya, Pak? Lebih baik Presiden menetapkan suatu kinerja. Pak Andreas, kalau menurut Anda apa yang harusnya dijadikan ukuran bahwa reshuffle itu harus segera dilakukan? Ya, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa ini waktu 6 bulan, Presiden tentu mempunyai target. Apa-apa yang harus dicapai oleh para menteri tersebut.
Nah, kemudian apa atau bagaimana performance para menteri tersebut di publik? Ya. Kalau di administrasi, Nah, itu Pak Andreas, ukuran yang bisa dilakukan selama waktu 6 bulan. Pak Andreas, kalau di administrasi presiden sebelumnya Pak SBY itu kan ada UKP 4 yang memberikan raport tentang kinerja para menteri gitu. Nah, kalau sekarang apa, Pak? Ya, saya kira hal seperti itu bisa digunakan sehingga ketika presiden mengambil keputusan tidak sifatnya potret sesaat gitu. Pak Andreas, apa Anda yakin kalau survei yang sama dilakukan pada saat ini hasilnya itu sudah lebih baik? Saya belum tahu karena saya tidak melakukan survei untuk itu. Oke. Nah, kalau sebagai rakyat Pak Andreas melihatnya, apakah dari dari awal bulan ini bahkan dari bulan-bulan sebelumnya pemerintahan atau administrasi Presiden Jokowi ini sudah memberikan peningkatan pemenuhan harapan rakyat? Ya. Ya, saya kira dalam banyak hal pemerintahan ini sudah memenuhi harapan publik pasti. Contohnya di sektor mana, Pak? Tetapi memang ada beberapa bagian. Ya, kalau kita lihat apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah rasa aman dan hidup yang sejahtera. Itu dua kebutuhan hidup warga negara. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek rasa aman, nah itu indikator-indikatornya tentu banyak ya. Tetapi secara umum kita merasakan itu gitu. Kalau dari aspek kesejahteraan, memang ada hal-hal yang kemudian bisa mengganggu, mengancam kesejahteraan masyarakat secara umum. Misalnya tadi soal harga BBM, stabilitas harga bahan pangan, ya harga BBM. Nah, di sini saya kira pemerintah perlu hati-hati. Pak Andreas. Oleh karena itu saya setuju kalau misalnya ukurannya itu di dalam reshuffle itu melihat siapa menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap aspek yang menyangkut pada ancaman terhadap kebutuhan masyarakat. Pak Andreas, kalau kita bicara ya klisenya gitu bahwa pemerintahan ini kan sebetulnya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka ujungnya itu rakyat itulah yang akan menilai bahwa pemerintahan ini sebetulnya layak untuk dilanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, bukankah hasil survei ini menjadi potret sebuah kritik sosial bahwa pemerintahan ini saat ini tidak layak untuk diteruskan, artinya kabinetnya tidak layak untuk diteruskan? Oh, itu tidak benar. Karena rakyat sudah memutuskan itu memilih presiden. Itu sekali dalam 5 tahun. Oke, baik. Pak Andreas, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Para pembantu presiden itu diputuskan.